Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hantuan Iqbal dengan NIM 22032003. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas saya di mata kuliah Kepemimpinan Agribisnis. Baik, yang pertama adalah tentang pengenalan kepemimpinan agribisnis. Adapun pengertian dari kepemimpinan agribisnis adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola orang lain dalam kegiatan agribisnis, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran hasil pertanian, agar tujuan bersama secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, seorang pemimpin agribisnis bukan hanya mengelola usaha pertanian, tetapi juga mampu memimpin manusia, memanfaatkan sumber daya alam, teknologi, dan informasi untuk meningkatkan daya saing di sektor pertanian. Yang kedua, ada ruang lingkup agribisnis. Sebelum memahami kepemimpinannya, penting memahami dulu ruang lingkup agribisnis. Agribisnis mencakup 4 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem hulu, yaitu kegiatan penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, alat pertanian, dan teknologi. Yang kedua ada subsistem budidaya, yaitu proses produksi utama, misalnya menanam padi, beternak ayam, atau membudidayakan ikan. Yang ketiga ada subsistem hilir, yaitu kegiatan pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah seperti beras, susu, atau makanan. Yang keempat adalah subsistem penunjang, yaitu meliputi layanan pendukung seperti perbankan, asuransi, transportasi, pendidikan, penelitian, dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada peran dan fungsi pemimpin agribisnis. Yang pertama itu ada visioner, yaitu menetapkan arah dan visi usaha agribisnis agar berorientasi pada keberlanjutan dan pasar global. Yang kedua ada motivator, yaitu membangkitkan semangat kerja petani, pekerja, dan mitra usaha. Selanjutnya ada inovator, yaitu mendorong penerapan teknologi baru, sistem pertanian modern, dan praktik keberlanjutan. Selanjutnya ada koordinator, mengatur kerjasama antar lembaga dan pelaku dalam rantai nilai bisnis. Kemudian komunikator, yaitu menjalin hubungan baik dengan stakeholder seperti petani, pemerintah, konsumen, dan investor. Dan terakhir ada pengambilan keputusan, yaitu menentukan strategi produksi, pemasaran, dan investasi yang tepat. Kemudian yang keempat, ada gaya kepemimpinan dalam agribisnis. Yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan menentukan semua keputusan sendiri, cocok untuk situasi organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin menentukan semua keputusan sendiri, cocok untuk situasi darurat atau krisis. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis, di mana melibatkan semua anggota tim, seperti petani, karyawan, atau mitra, dalam pengambilan keputusan, cocok untuk pengembangan usaha di jangka panjang. Yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, yaitu mendorong perubahan positif, inovasi, dan motivasi tinggi dalam organisasi. Dan yang keempat ada kepemimpinan situasional, menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi tim, lingkungan, dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya yang kelima ada kompetensi yang dibutuhkan pemimpin agribisnis. Yang pertama ada pengetahuan teknis pertanian, misalnya teknologi budaya, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Yang kedua ada kemampuan manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan.
Ketiga, ada kewirausahaan, berani mengambil risiko, inovatif, dan mampu melihat peluang pasar. Yang keempat, ada kemampuan komunikasi dan mendukung untuk membangun jaringan dan kemitraan. Dan yang terakhir, ada etika dan tanggung jawab sosial, menjunjung nilai keberlanjutan, kesejahteraan petani, dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, yang keenam, tantangan kepemimpinan agribisnis di era modern. Yang pertama itu ada perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Yang kedua, fluktuasi harga komoditas pertanian. Yang ketiga, persaingan global dan tuntutan pasar internasional. Yang keempat, ada transformasi digital, smart farming atau e-commerce pertanian. Dan yang ketiga, ada regenerasi dan minat generasi muda yang rendah. Selanjutnya, ada contoh penerapan kepemimpinan agribisnis. Contoh di kelompok tani yang berhasil mengorganisir anggotanya untuk produksi bersama dan penjualan produktif. Kemudian koperasi pertanian yang mengelola modal, distribusi, dan pemasaran secara profesional. Dan yang ketiga, ada startup agritech yang memimpin transformasi digital pertanian melalui aplikasi dan data pertanian. Terakhir, ada perusahaan agribisnis besar yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Baik, yang selanjutnya ada tanggung jawab pemimpin agribisnis. Seorang pemimpin agribisnis bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja, keberhasilan dan kelestarian sumber daya alam. Ia juga harus memastikan bahwa proses produksi dilakukan secara etis dan tidak merusak lingkungan. Yang 10, ada tantangan dalam kepemimpinan agribisnis. Tantangan utama yang dihadapi pemimpin agribisnis meliputi perubahan iklim, fluktuasi harga pasar, keterbatasan modal, rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian, serta ketergantungan terhadap bahan impor. Pemimpin dituntut mampu mencari solusi inovatif terhadap tantangan-tantangan tersebut. Cara berpikir dan sigap mencari solusi. Kemampuan manajemen krisis menjadi indikator utama kepemimpinan yang tangguh. Selanjutnya, regenerasi pemimpin agribisnis. Salah satu isu penting dalam dunia agribisnis adalah minimnya generasi muda yang mau menjadi pemimpin di sektor ini. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan dukungan untuk melahirkan pemimpin muda yang kreatif dan melek teknologi. Selanjutnya, kepemimpinan perempuan dalam agribisnis. Perempuan juga memiliki peran penting dalam kepemimpinan agribisnis, terutama dalam pengelolaan hasil pertanian dan manajemen usaha kecil. Pemimpinan perempuan dikenal teliti, tekun, dan memiliki kemampuan manajemen keuangan yang kuat. Studi kasus kepemimpinan sukses. Contoh kepemimpinan sukses di agribisnis dapat dilihat dari petani pengusaha yang berhasil membangun merek produk lokal hingga menembus pasar nasional. Mereka membuktikan bahwa dengan visi, kerja keras,
dan inovasi agribisnis dapat menjadi sektor yang menjanjikan. Hubungan antara kepemimpinan dan kinerja. Penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan efektif berpengaruh positif terhadap produktivitas dan motivasi kerja anggota organisasi. Dalam agribisnis, kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kualitas hasil panen, efisiensi produksi, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, masa depan kepemimpinan agribisnis. Masa depan kepemimpinan agribisnis akan ditandai dengan digitalisasi, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kesadaran terhadap keberlanjutan. Pemimpin masa depan harus memiliki kemampuan adaptif, berpikir global, dan bertindak lokal. Kemudian ada gaya kepemimpinan dalam agribisnis. Beberapa gaya kepemimpinan yang sering diterapkan adalah yang pertama ada kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin memutuskan semua hal sendiri. Kemudian kedua, kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin memberikan ruang bagi inisiatif bawahan. Dalam konteks agribisnis, gaya demokrasi dan partisipasi lebih cocok karena mendorong petani berperan. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin agribisnis masa kini dituntut memiliki gaya kepemimpinan transformasional, yaitu gaya yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berubah ke arah yang lebih baik. Pemimpin transformasional mampu menciptakan visi besar dan menumbuhkan rasa percaya diri di antara anggota tim. Selanjutnya ada kepemimpinan situasional. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Dalam agribisnis, seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan pendekatan tergantung pada kondisinya. Misalnya saat kritis harga atau gagal panen, ia harus tegas dan cepat bertindak. Sedangkan saat situasi stabil, ia bisa lebih demokratis. Kepemimpinan dan inovatif. Pemimpin agribisnis yang baik harus terbuka terhadap inovasi. Ia mendorong penggunaan teknologi pertanian modern seperti sensor tanah, drone, dan sistem irigasi otomatis. Inovasi juga bisa berupa strategi pemasaran baru, misalnya melalui media sosial atau e-commerce. Selanjutnya ada etika dan integritas pemimpin agribisnis.
Etika menjadi dasar penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang berintegritas tinggi tidak akan melakukan manipulasi harga, kecurangan dalam laporan, atau eksploitasi terhadap petani kecil. Kejujuran dan transparansi menjadi modal utama membangun kepercayaan mitra bisnis. Selanjutnya, kepemimpinan berbasis nilai. Pemimpin agribisnis harusnya memimpin berdasarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, kejujuran, kerjasama, dan keberlanjutan. Nilai-nilai ini akan menjadi pedoman dalam menghadapi situasi sulit dan menjaga reputasi usaha. Pemimpin sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah inti dari kepemimpinan. Dalam agribisnis, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan banyak faktor seperti cuaca, ketersediaan bahan baku, biaya produksi, dan permintaan pasar. Kesalahan kecil dalam keputusan bisa berdampak besar terhadap hasil usaha. Selanjutnya, pemimpin sebagai motivator. Pemimpin agribisnis juga berperan sebagai motivator yang mampu membangkitkan semangat kerja para petani dan pekerja. Dalam pendekatan yang manusiawi dan komunikasi terbuka, pemimpin dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas tim. Kepemimpinan dan pemberdayaan petani. Pemimpin agribisnis harus mendorong kemandirian petani melalui pelatihan, akses modal, dan penyediaan teknologi. Dengan pemberdayaan ini, petani tidak lagi tergantung pada tengkulak dan dapat meningkatkan pendapatan serta kualitas hidupnya. Kemudian, peran pemimpin dalam kelembagaan tani. Dalam kelompok tani, koperasi, atau gabungan kelompok tani (gabkopan), pemimpin berperan penting dalam mengatur koordinasi, menyalurkan bantuan, dan menghubungkan kelompok dengan pihak eksternal. Kekuatan kelembagaan tani sangat tergantung pada kepemimpinan yang solid. Selanjutnya, kepemimpinan dalam pemasaran agribisnis. Pemimpin harus memahami strategi pemasaran produk pertanian, termasuk segmentasi pasar, promosi, dan branding. Misalnya produk lokal seperti kopi gayung dapat diposisikan sebagai produk premium melalui strategi pemasaran yang kreatif. Kemudian, pemimpin dan pengelolaan risiko. Agribisnis sangat rentan terhadap risiko seperti cuaca ekstrim dan serangan hama. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kemampuan manajemen risiko, misalnya dengan diversifikasi usaha, asuransi pertanian, atau penyimpanan hasil untuk mengantisipasi fluktuasi harga. Kemudian, kepemimpinan dan teknologi informasi. Di era digital, pemimpin agribisnis perlu menguasai teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi pertanian, sistem manajemen rantai pasok, dan pemasaran digital. Pemimpin yang melek digital akan mampu memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi.
Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan agribisnis. Untuk melahirkan pemimpin agribisnis yang tangguh, diperlukan pendidikan dan pelatihan berfokus pada manajemen usaha ini, kewirausahaan dan teknologi pertanian. Pendidikan formal di kampus agribisnis dan pelatihan lapangan menjadi sarana penting untuk membentuk calon pemimpin masa depan. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pengembangan kepemimpinan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem kepemimpinan agribisnis melalui kebijakan, pendampingan, dan pembiayaan. Program pelatihan kepemimpinan bagi petani muda atau wirausahawan agribisnis dapat membantu menciptakan regenerasi pemimpin di sektor pertanian. Kemudian kepemimpinan dan keberlanjutan lingkungan. Pemimpin agribisnis harus berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan. Praktek pertanian berkelanjutan seperti pengurangan pestisida kimia, pengelolaan limbah organik, dan konservasi air harus menjadi bagian dari kebijakan organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan kolaboratif. Kepemimpinan kolaboratif adalah gaya di mana pemimpin bekerja sama dengan berbagai pihak, pemerintah, swasta, lembaga riset, dan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk membangun rantai nilai agribisnis yang kuat dan saling mendukung. Pemimpin sebagai teladan. Pemimpin yang baik harus menjadi teladan dalam perilaku, kedisiplinan, dan etika kerja. Ia tidak hanya memerintah tetapi juga memberikan contoh nyata dalam bekerja dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan dalam menghadapi krisis. Dalam menghadapi krisis seperti gagal panen atau pandemi, pemimpin agribisnis dituntut tetap tenang, cara berpikir, dan sigap mencari solusi. Kemampuan manajemen krisis menjadi indikator utama kepemimpinan yang tangguh. Selanjutnya, regenerasi pemimpin agribisnis. Salah satu isu penting dalam dunia agribisnis adalah minimnya generasi muda yang mau menjadi pemimpin di sektor ini. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan dukungan untuk melahirkan pemimpin muda yang kreatif dan melek teknologi. Selanjutnya, kepemimpinan perempuan dalam agribisnis. Perempuan juga memiliki peran penting dalam kepemimpinan agribisnis, terutama dalam pengelolaan hasil pertanian dan manajemen usaha kecil. Pemimpinan perempuan dikenal teliti, tekun, dan memiliki kemampuan manajemen keuangan yang kuat. Studi kasus kepemimpinan sukses. Contoh kepemimpinan sukses di agribisnis dapat dilihat dari petani, pengusaha yang berhasil membangun merek produk lokal hingga menembus pasar nasional. Mereka membuktikan bahwa dengan visi, kerja keras, dan inovasi, agribisnis dapat menjadi sektor yang menjanjikan. Hubungan antara kepemimpinan dan kinerja. Penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan efektif berpengaruh positif terhadap produktivitas dan motivasi kerja anggota organisasi. Dalam agribisnis, kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kualitas hasil panen, efisiensi produksi, dan kepuasan pelanggan.
Selanjutnya, masa depan kepemimpinan agribisnis. Masa depan kepemimpinan agribisnis akan ditandai dengan digitalisasi, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kesadaran terhadap keberlanjutan. Pemimpin masa depan harus memiliki kemampuan adaptif, berpikir global, dan bertindak lokal. Baik, kesimpulannya, pemimpin agribisnis merupakan sosok yang berperan penting dalam menggerakkan roda pertanian modern. Dengan kombinasi antara pengalaman teknis, integritas moral, dan kemampuan inovatif, pemimpin dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat tani, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kelestarian alam. Kepemimpinan yang kuat adalah fondasi utama kemajuan sektor agribisnis di masa depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.